Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yahoo. Biasanya saya agak lebih gampang dengan mudah bisa melihat Bapak Ibu kalau senyum tertawa selama ini. Tapi karena harus ada masker sehingga saya tidak bisa melihat kalau Bapak Ibu sedang senyum atau sedang tertawa. Tapi saya yakin meskipun sebagian besar menutup wajahnya dengan masker, saya yakin ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Sudah kurang lebih 2 bulan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dan kita maklumi. Itu untuk kebaikan kita semua. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang sudah tadi kita bacakan. Sedikit saya sampaikan bahwa ada sukacita tersendiri bagi saya. Ini pertama sesudah 2 bulan lebih, karena selama ini kami berbicara atau menyampaikan firman Tuhan di sini dan gak enak sebenarnya melihat kursi ini kosong dan kami harus berbicara menyampaikan firman Tuhan untuk kemudian disiarkan. Tetapi itu harus kami lakukan karena memberitakan firman Tuhan, entah baik waktunya atau tidak baik waktunya, kita harus tetap memberitakannya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Saya ingin kita membaca secara bersama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Dari tema ini menarik. Kita kemudian akan memunculkan satu pertanyaan dasar. Kemuliaan Allah atas ciptaannya ini bisa terlihat di mana? Atau bagaimana saya bisa melihat ada kemuliaan Allah atas ciptaannya? Baik terhadap alam semesta maupun terhadap manusia, sebagaimana tadi kita baca. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan 3 hal soal kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah atas ciptaannya ini setidak-tidaknya minimal dapat kita lihat dalam 3 hal. Yang pertama adalah dalam hal wujud. Dalam wujud ciptaan. Kalau kita baca di dalam Kejadian ini dari ayat 1 sampai 25 sebelum tadi baca, kita diberitahu bahwa ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya ini sebelumnya, bumi ini belum berbentuk dan kosong. Bumi ini gelap gulita, tidak indah, tidak bagus. Lalu Allah kemudian membentuk yang tidak terbentuk ini, yang tidak ini menjadi indah dengan menciptakan terang pada hari pertama, cakrawala pada hari kedua, kemudian laut dan daratan atau memisahkan laut dari darat pada hari yang ketiga, benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang itu pada hari keempat, burung-burung dan ikan-ikan pada hari yang kelima, beserta dengan segala binatang baik yang berlayar di bumi, di udara dan juga di bawah air. Lalu Allah melihat bahwa semuanya itu indah. Dari yang belum berbentuk, belum indah, gelap gulita ini menjadi indah luar biasa. Inilah kemuliaan Allah atas ciptanya dalam hal wujud untuk alam semesta. Ketika saya misalnya jalan-jalan ke pantai, saya senang sekali mengarahkan pandangan ini jauh ke depan. Karena kalau saya hanya melihat sekitar, rasa-rasanya kurang indah. Tapi ketika saya mengarahkan pandangan saya jauh ke depan, saya bisa melihat laut itu seperti ada batasannya dengan langit. Dan kita bisa melihat alam begitu indah. Saya terkagum dan berkata, sungguh indah ciptaan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Ketika kita melihat bunga-bunga indah, kita melihat bahwa ini sungguh indah ciptaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu sungguh luar biasa. Kami manusia tidak akan bisa menciptakan ini, tetapi Engkau sungguh bisa menciptakan ini. Inilah kemuliaan Allah yang bisa kita lihat dalam wujud. Ini untuk alam semesta. Saya mau fokus kepada kita sebagai manusia, sebagaimana yang tadi kita baca di ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Dalam hal kita sebagai manusia, ada kemuliaan Allah di dalam hidup kita, yaitu dalam hal wujud. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak dikatakan bahwa Allah itu segambar dan serupa dengan hewan, segambar dan serupa dengan tumbuh-tumbuhan, tidak. Tetapi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Kita bisa melihat wajah Allah, kemuliaan Allah di wajah, di hadapan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Makanya kita lihat, saya bisa melihat wajah Allah di hadapanmu.
Saya bisa melihat kemuliaan Allah di wajahmu. Saya bisa melihat gambaran rupa Allah di wajahmu, di wajah Bapak Ibu, di wajah saudara-saudari semua. Ini adalah gambar Allah. Karena itu jangan pernah menghina, mengata-ngatai fisik orang. Kita tidak boleh menghina seseorang karena itu adalah gambar dan rupa Allah. Menghina manusia, menghina ciptaan Allah, itu sama saja kita menghina penciptaan. Tidak ada orang yang suka kalau karyanya itu dihina. Ketika kita misalnya membuat hasil karya tertentu, ibu-ibu suka membuat bunga lalu ada yang menghina, rasanya nggak enak. Atau kita membuat tulisan, berusaha sebagus mungkin membuat tulisan dan menghasilkan sebuah buku puisi, lalu ada yang menghina, rasanya nggak enak. Allah pun demikian. Dia tidak suka ketika ciptaannya ini dihina. Kenapa? Ya disinilah gambar dan rupa Allah terlihat. Kemuliaan Allah ada di sana. Dan melalui gambar dan rupa Allah dalam wujud manusia ini nanti, Allah kemudian hadir menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Ia hadir dalam rupa manusia supaya manusia yang segambar dan serupa dengan Allah bisa berbicara dengan Allah, bisa bercakap-cakap, bisa berhubungan dengan Allah. Inilah kemuliaan Allah yang disebut sebagai kemuliaan Allah yang bisa terlihat dari wujud, rupa dan wujud. Karena itu, kalau engkau ingin supaya kemuliaan Allah terlihat di dalam hidupmu, jaga dan rawatlah rupa Allah yang telah dianugerahkan di dalam tubuhmu. Dan jangan pernah menghina siapapun atau ciptaan yang lain, karena Tuhan tidak suka ketika ciptaannya dihina. Kemuliaan Allah nyata atas ciptaannya, nyata atas manusia melalui gambar dan rupa kita ini yang diciptakan oleh Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Tadi memang sepertinya di dalam Korintus itu ada seperti perbedaan, sepertinya laki-laki lebih superior. Tapi menarik ayat terakhirnya bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berasal dari Allah. Ini yang luar biasa. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berasal dari Allah, sehingga kita sama-sama bisa memancarkan yang namanya kemuliaan Allah yang sudah dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan Allah atas ciptaannya ini bisa terpancar dalam hal karakter dan sifat. Bukan hanya soal rupa, bukan hanya soal gambar dan rupa Allah ini sama dengan Allah, tetapi ini soal karakter dan sifat. Bahwa yang segambar dan serupa dengan Allah ini, manusia juga harus meneruskan memancarkan yang namanya karakter dan sifat Allah. Kalau binatang itu kan tidak diberikan akal untuk bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak, mana yang layak, mana yang tidak, mana yang pantas dan mana yang tidak. Hewan, tumbuh-tumbuhan tidak diberikan itu. Hewan paling-paling diberikan insting, sehingga mereka bisa punya naluri. Kalau itu hewan peliharaan, mereka bisa tahu ini pemiliknya atau bukan. Anjing luar biasa, dia punya insting naluri. Ketika dia tahu bahwa orang ini baik, dia akan senang berteman. Tetapi manusia diberi lebih daripada insting dan naluri. Tetapi manusia diberikan akal untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang layak dan mana yang tidak. Ini kemuliaan Allah. Di tengah-tengah pandemi ini kan bantuan itu diberikan oleh pemerintah, dan banyak orang merasa dirinya berhak untuk mendapatkan. Walaupun sebenarnya nyata-nyata kita bisa melihat bahwa dia sebenarnya tidak layak, tidak pantas menerima BLT itu. Ada bahkan orang-orang yang sudah diberikan berkat anugerah, sudah PNS, sudah punya gaji, punya tunjangan tetap dari pemerintah, tapi menerima juga BLT. Ini luar biasa. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang demikian. Amin. Tidak banyak yang berkata amin. 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 Ya, kita ini manusia sudah bisa menghukum diri.
Layakkah, pantaskah saya menerima itu atau tidak? Dan ini sesungguhnya kita sebagai manusia sudah diberikan akal sehat, sudah bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang layak dan mana yang tidak layak. Ini saya kritik di Kabupaten Nias Barat, saya sampaikan. Banyak yang marah ketika saya kritik bahwa oknum-oknum PNS ini kemudian merasa berhak menerima BLT. Apalagi mereka ini berstatus sebagai pendeta. Menurut saya tidak layak. Sudah PNS lah. Kalau tidak PNS tidak apa-apa ya. Artinya dia memang berkekurangan, layak dibantu boleh. Tapi kalau sudah merasa dirinya layak, tidak perlu berharap mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah. Dalam hal karakter kita bisa melihat bahwa Allah ini digambarkan oleh pemazmur di dalam 103 pasal 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan itu berbelas kasih dan murah hati, lambat untuk marah dan berlimpah kasih setia. Panjang sabar, pengasih dan penyayang, lambat untuk marah, bukan berarti tidak marah. Lambat untuk marah. Allah itu marah. Murka dia kalau kita melakukan hal-hal yang tidak setuju dengan kehendak. Ketika kita tidak memancarkan karakter dan sifat Allah, marah dia. Allah itu marah. Yesus Kristus pernah marah ketika ia datang ke bait Allah dan dia memporak-porandakan, membolak-balikkan semua dagangan orang-orang yang berjualan dengan tidak adil itu. Allah marah. Tetapi kita juga diingatkan, ketika kau marah, lambatlah. Jangan buru-buru marah dulu. Dan kalau kau marah, janganlah kau berbuat dosa. Marahlah secara wajar. Manusia menggambarkan kemuliaan Allah ketika ia juga memiliki sifat-sifat pengasih, penyayang, panjang sabar, kemudian berlimpah kasih setia. Berlimpah kasih setia dan murah hati. Engkau yang sudah diberi lebih, berbagilah. Bahkan engkau yang merasa biasa-biasa saja, berbagilah. Saya terharu ketika mendengar satu kisah di India. Seorang nenek yang bernama Kamalama. Nenek usia kurang lebih 70 tahun, hidupnya sederhana. Dan di tengah situasi pandemi ini dia hanya mendapatkan pensiun 600 rupiah. Kalau di Indonesia di rupiah itu sekitar 115.000. Ketika ia melihat banyak orang membantu korban COVID dan dia tersentuh, ia menyumbangkan pensiunnya. Dari 600.000 ia sumbangkan 600 rupiah. Ia sumbangkan berapa? 500 rupiah. Jadi dia tinggal dapat berapa? 100 rupiah. Kurang lebih tinggal dia dapat sisa sekitar 10.000. Orang-orang yang melihat itu kemudian tergerak. Nenek yang sudah tua ini, hidup miskin ini, tergerak dia menolong. Bukan karena kelimpahannya, dari kekurangannya pun ia tergerak untuk menolong. Satu lagi ada seorang nenek di daerah Sumatera Barat. Ketika diantarkan bantuan kepadanya sembako, sebenarnya nenek ini di video ada, itu sangat sederhana sekali. Ketika diberikan dia sembako, apa yang kata? Terima kasih. Berikan kepada yang lain. Saya masih ada beras di rumah. Lalu yang mengatakan itu, nggak apa-apa Bu, ambillah, karena orang dia tidak layak itu. Nggak apa-apa, bawalah, saya masih ada beras di rumah, berikan kepada yang lain. Terharu mendengarnya, terharu melihat. Karena dia nggak enak pernah di desa, terus akhirnya dia apa? Ambil satu bungkus garam saja, udahlah gak enak. Jadi saya ambil garam saja, yang lain berikan kepada barang-barang lain, sembako lain berikan kepada yang lain. Ini karakter Allah yang terpancar di dalam kehidupan orang-orang yang sangat sederhana. Dan saya yakin kita ini sebenarnya ada itu di dalam diri kita. Mungkin sudah kita lakukan, syukur puji Tuhan kalau itu kita sudah lakukan. Kalau belum, belajarlah. Mari kita berpikir lebih baik memberi daripada menerima. Mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Ini kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Kalau kau mau pancaran kemuliaan Allah terpancar atas hidupmu, berbuatlah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga dan terakhir, kemuliaan Allah dalam hal tanggung jawab. Jadi dalam rupa ini kita sudah dapat terlihat kemuliaan Allah. Dalam karakter sifat juga sudah terlihat kemuliaan Allah. Ini dalam hal tanggung jawab atas berkat.
tadi yang disampaikan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan segala macam. Berkuasalah, taklukkanlah. Bahkan sebenarnya kata-katanya bisa lebih keras lagi, injak-injaklah. Engkau berkuasalah. Tetapi ingat, Allah tahu, Allah menciptakan manusia dengan akal. Berkuasalah secara bertanggung jawab. Beranak cuculah secara bertanggung jawab. Berkuasalah atas ikan-ikan secara bertanggung jawab. Berkuasalah atas hutan alam semesta secara bertanggung jawab. Berkuasalah atas burung-burung secara bertanggung jawab. Ini yang disebut sebagai kemuliaan Allah terpancar atas ciptaannya. Kita sebagai manusia yang sudah diberi berkat, tetapi juga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ada orang asal bikin anak saja, tapi tidak bertanggung jawab. Yang mereka yang hamil di luar nikah, asal bikin anak saja, tidak bertanggung jawab. Pun sudah menikah, sudah berkeluarga, bikin anak banyak-banyak, kasihan anak-anaknya, tidak bertanggung jawab orang tua untuk membiayai anak-anak. Karena itu bertanggung jawablah menjalankan berkat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemarin di beberapa hari lalu di sermon ada yang bertanya, kalau begitu Pak, beranak cucu dan bertambah banyak ini berarti tidak boleh dilarang-larang orang hanya punya anak satu dua, harus banyak. Ya, kita harus lihat konteksnya. Ketika Tuhan menyampaikan ini kepada Adam dan Hawa, itu hanya dua manusia di dunia, belum ada manusia lain. Lalu Allah bilang, beranak cuculah Adam dan Hawa, penuhi bumi. Kalau enggak penuhi bumi. Ya kan baru dua orang. Sekarang firman ini sudah terpenuhi atau tidak? Sudah tergenapi atau tidak? Sudah. Manusia sudah memenuhi bumi. Overpopulasi bahkan. Jadi bonus demografi, kelebihan manusia ini. Jadi pintarlah. Jangan karena berpikir bahwa beranak cucu bertambah banyak lalu bikin anak banyak-banyak. Enggak. Tuhan sudah memberikan kita akal, sudah memberikan pemerintah untuk menyarankan cukup anak 2 atau berapalah, tetapi harus dengan tanggung jawab. Memang sih tidak ada penjara kalau kita beranak 3, 4, 5, 6 sampai 10, 12 belum apa, gak ada penjara. Maksudnya kita tidak akan dipenjara karena itu. Tetapi tanyakan dirimu, sungguhkah kau bisa bertanggung jawab dengan berkat yang akan kau laksanakan itu atau tidak? Demikian juga pekerjaan. Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan kita. Menjadi pegawai swasta, pegawai BUMN, menjadi PNS, menjadi hamba Tuhan. Sungguhkah kita telah bertanggung jawab atas berkat ini atau tidak? Menjadi orang tua, menjadi ayah. Sungguhkah engkau sudah bertanggung jawab sebagai ayah? Sebagai ibu, sungguhkah engkau telah bertanggung jawab sebagai ibu? Sebagai anak-anak, sungguhkah engkau telah bertanggung jawab dalam tugasmu sebagai anak? Sebagai pemuda remaja dalam belajar. Belajar akhir-akhir ini kan online ya. Ada yang menikmatinya asik, gak perlu ke sekolah. Jangan lupa engkau yang belajar di rumah, belajarlah. Anak saya Laura, saya selalu wajibkan belajar. Saya dampingi. Karena ini penting. Ini tanggung jawab. Berkat-berkat yang diberikan kepada kita, itu kita harus laksanakan secara penuh tanggung jawab. Dan kemuliaan Allah bisa nyata ketika kita melihat ada orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya, melaksanakan berkat-berkat yang dia terima, memanfaatkan semua berkat itu, talenta itu secara tanggung jawab. Dan kita sungguh memuji luar biasa. Talentanya digunakan untuk sesuatu yang sungguh mulia. Bapak-bapak di tempat ini, di depan ini tadi, mereka menggunakan talenta mereka untuk memuliakan Tuhan, bernyanyi, menjadi worship leader, dan semua ini menggunakan talentanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita jadikan apapun yang kita miliki menjadi hormat kemuliaan Tuhan, supaya kemuliaan Allah itu terpancar di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan, ayatnya yang ke-28. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang
yang melayani.